Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pengenalan Google Workspace bersama saya Nadia Primasari dari tim KKN PPM UGM Unit Kalasan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Google Workspace dan berbagai aplikasi yang ada di dalamnya, khususnya untuk menunjang kegiatan PJJ dan WFH. Google Workspace yang sebelumnya dikenal sebagai Google Suite merupakan layanan produktivitas dan kolaborasi yang di dalamnya terdapat berbagai aplikasi yang saling terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Google Workspace pertama kali diluncurkan pada tahun 2006 sebagai Google Apps for Your Domain, kemudian diganti menjadi Google Suite pada tahun 2016, dan secara resmi diperkenalkan sebagai Google Workspace pada akhir tahun 2020. Ini merupakan berbagai aplikasi yang disediakan oleh Google Workspace, di antaranya Gmail, Kontak, Kalender, Formulir, Meet, dan Chat untuk berkomunikasi, Drive untuk penyimpanan, serta Google Dokumen, Google Slide, Google Sheets untuk pembuatan konten, dan masih terdapat berbagai aplikasi lainnya. Google Workspace menyediakan layanan gratis dan juga berbayar. Untuk layanan berbayar, terdiri dari Google Workspace for Education yang digunakan oleh suatu institusi pendidikan untuk mengoptimalkan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, juga terdapat Google Workspace for Business or Enterprise yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan untuk layanan gratis, biasanya dapat diakses dengan menggunakan akun Gmail biasa. Perbedaan keduanya terletak pada kelengkapan fitur dan besarnya kapasitas penyimpanan yang disediakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa aplikasi yang seringkali digunakan oleh teman-teman dan Bapak Ibu untuk mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan, di antaranya Gmail, Google Drive, Google Dokumen, Google Sheets, Google Slides, Google Formulir, dan Google Meeting. Yang pertama adalah Gmail. Gmail merupakan layanan email berbasis web yang juga menjadi salah satu syarat untuk mengakses berbagai aplikasi Google Workspace. Dalam hal ini, pengguna diharuskan untuk login akun Gmail terlebih dahulu sebelum menggunakan berbagai aplikasi yang tersedia. Google Drive merupakan salah satu aplikasi Google Workspace yang digunakan sebagai media penyimpanan data berbasis internet. Google Drive berfungsi untuk menyimpan file, berbagi file, menyunting file, dan untuk membackup data. Aplikasi ini tersedia dalam bentuk desktop ataupun smartphone. Di dalam Google Drive, kita dapat menyimpan berbagai file berupa dokumen, gambar, audio, dan video dengan kapasitas gratis sebesar 15 GB. Google Dokumen merupakan salah satu aplikasi Google Workspace yang digunakan untuk mengolah kata, sedangkan Google Slides digunakan untuk membuat slide presentasi, dan Google Sheets digunakan untuk membuat tabel dan grafik, perhitungan sederhana, serta untuk mengolah data. Ketiganya berfungsi sebagai software kolaboratif yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengedit dokumen, spreadsheet, dan slide presentasi bersama-sama secara real-time. Selain itu, perubahan datanya juga akan tersimpan secara otomatis dengan riwayat perubahan. Jika sudah familiar dengan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel, maka Google Dokumen, Google Sheets, dan Google Slides merupakan versi lain yang memungkinkan kita untuk membuat, mengedit, dan membagikan file secara online. Google Formulir merupakan salah satu aplikasi Google Workspace yang digunakan untuk membuat survei, kuesioner, formulir pendaftaran, dan kuis dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari responden yang mengisi formulir. Google Meeting merupakan aplikasi video conference gratis yang dapat digunakan melalui browser ataupun smartphone. Aplikasi yang sebelumnya bernama Hangouts ini menawarkan fitur gratis dengan batas maksimum 100 peserta. Sebelum mengakses berbagai aplikasi yang disediakan Google Workspace, pastikan login akun Gmail terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam Google Drive. Kemudian, pilih menu yang berada di samping profil akun Gmail. Ini merupakan berbagai aplikasi yang tersedia di Google Workspace. Selanjutnya, pilih Google Drive.
Pada bagian atas terdapat berbagai file yang terakhir kali kita akses. Kemudian di bawahnya terdapat berbagai kumpulan folder dan file. Pada bagian kiri terdapat berbagai macam opsi menu. Yang pertama New. Di sini kita bisa membuat folder baru, mengupload file dan folder, membuat Google Dokumen, Google Sheets, Google Slides, Google Form, dan berbagai tools lain seperti Google Drawings, Google My Apps, Google Sites, dan lain-lain. Pada bagian My Drive, kita akan menemukan berbagai file dan folder yang kita simpan. Kemudian, pada bagian Share With Me, kita akan menemukan berbagai file yang dibagikan kepada kita. Pada bagian Recent, kita akan menemukan berbagai file yang terakhir kali kita buka atau kita edit. Kemudian, pada bagian Star, biasanya berisikan file yang penting atau yang sering diakses, sehingga dengan adanya fitur ini akan memudahkan kita dalam mencari file tersebut. Dan yang terakhir, pada bagian Trash, berisi berbagai file yang telah kita hapus. Selain itu, juga terdapat kolom search untuk mencari file dan folder yang tersimpan di dalam drive. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat folder baru. Di dalam folder yang telah dibuat, saya akan membuat folder baru lagi untuk menyimpan berbagai file di dalamnya. Pada Google Drive, kita juga bisa mengupload file dari komputer atau laptop. Caranya dengan memilih menu New, kemudian pilih file upload, lalu pilih file yang akan diupload. Kita juga bisa mengupload beberapa file dalam satu folder sekaligus. Caranya dengan memilih menu New, kemudian pilih folder upload. Lalu, pilih folder yang akan di-upload. Untuk membuat Google Dokumen, kita pilih menu New, kemudian pilih Google Docs. Di sini kita dapat memilih apakah akan menggunakan dokumen kosong atau menggunakan suatu template. Apabila kita memilih template, maka akan muncul template galeri yang berisikan berbagai macam template mulai dari template resume, surat, proposal, dan lain-lain. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat dokumen kosong. Setelah masuk ke halaman Google Dokumen, jangan lupa untuk memberi nama file terlebih dahulu. Jika diamati, berbagai tools yang tersedia di Google Dokumen kurang lebih sama seperti tools yang tersedia di Microsoft Word. Perlu diketahui juga bahwa perubahan dalam dokumen akan tersimpan secara otomatis, sehingga kita tidak perlu menyimpan perubahan berulang kali. Salah satu hal yang menjadi kelebihan dari berbagai aplikasi Google Workspace adalah fitur share file yang memungkinkan kita untuk bekerja sama secara real-time dengan rekan lainnya. Untuk fitur share file, terdapat dua opsi, yaitu dengan membagikan link atau mengundang rekan melalui email. Pada opsi yang pertama, kita harus memastikan bahwa link tersebut dapat diakses oleh siapapun. Pada bagian kanan terdapat pilihan viewer, komentator, dan editor. Kita pilih editor agar rekan kita dapat mengedit dokumen yang telah kita buat. Setelah itu, kita dapat mengcopy link tersebut dan membagikannya kepada rekan lain. Pada opsi yang kedua, kita perlu memasukkan alamat email dari rekan kita untuk mengundangnya ke dokumen. Kita juga bisa menambahkan suatu pesan yang akan dikirimkan kepada rekan kita. Apabila rekan kita sudah bergabung ke dalam dokumen, maka akan muncul profil Gmail pada bagian kanan atas seperti ini. Kelebihan lainnya, kita juga bisa berkomunikasi secara real-time dengan rekan kita melalui fitur chat dan komen, sehingga dapat menghindari terjadinya miskomunikasi ketika mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
Dalam dokumen yang dikerjakan bersama, kita juga bisa melihat dan melacak revisi apa saja yang sudah dilakukan dan siapa orang yang mengerjakannya. Caranya mudah. Pilih menu file, kemudian cari version history, dan see version history. Selanjutnya akan ditampilkan berbagai perubahan sekaligus akun yang melakukan perubahan pada dokumen tersebut. Salah satu hal yang menarik dari Google Dokumen adalah kita dapat mengubah suara menjadi tulisan. Caranya dengan memilih menu Tools, kemudian pilih Voice Typing. Menjelaskan apa permasalahan yang terjadi. Tidak hanya itu, Google Dokumen juga memiliki fitur untuk mengoreksi tulisan apabila terjadi kesalahan penulisan atau typo. Selanjutnya, untuk mengunduh dokumen, kita pilih menu File, kemudian pilih Download. Di sini kita juga bisa memilih format dokumen yang akan di-download. Dengan menggunakan Google Dokumen, kita juga bisa membagikan file secara langsung melalui email. Caranya dengan memilih menu file, kemudian pilih email. Selain itu, kita juga dapat menambahkan pesan dan memilih format dokumen yang akan dikirimkan. Untuk membuat Google Sheet, sama seperti tadi, kita pilih menu New, kemudian pilih Google Sheets. Di sini kita dapat memilih apakah akan menggunakan spreadsheet kosong atau menggunakan suatu template. Apabila kita memilih menggunakan template, maka akan muncul template galeri yang berisikan berbagai macam template spreadsheet. Setelah masuk ke halaman Google Sheet, jangan lupa untuk memberi nama file terlebih dahulu. Jika diamati kembali, berbagai tools yang tersedia di Google Sheets kurang lebih sama seperti tools yang tersedia di Microsoft Excel. Sama seperti Google Dokumen, perubahan dalam Google Sheet juga akan tersimpan secara otomatis. Selain itu, juga terdapat fitur share file dan chat. Untuk membuat Google Slides, kita pilih menu New, kemudian pilih Google Slides. Di sini kita juga dapat memilih apakah akan menggunakan slide kosong atau menggunakan suatu template yang tersedia. Apabila kita memilih menggunakan template, maka akan muncul template galeri yang berisikan berbagai macam template untuk slide presentasi. Setelah masuk ke halaman Google Slides, jangan lupa untuk memberi nama file terlebih dahulu. Berbagai fitur yang tersedia di Google Slides kurang lebih juga sama seperti tools yang tersedia di Microsoft PowerPoint. Sama seperti Google Dokumen dan Google Sheets, perubahan dalam Google Slides juga akan tersimpan secara otomatis. Selain itu, juga terdapat fitur share file dan chat. Untuk membuat Google Formulir, kita pilih menu New, kemudian pilih Google Formulir. Di sini kita dapat memilih apakah akan menggunakan formulir kosong atau menggunakan suatu template. Apabila kita memilih menggunakan suatu template, maka akan muncul template galeri yang berisikan berbagai macam template untuk formulir. Kali ini kita akan mencoba membuat Google Formulir untuk presensi rapat sehingga kita memilih formulir kosong. Pertama-tama, buatlah judul untuk formulir yang akan dibuat. Kemudian, berikan deskripsi pada bagian Form Description. Setelah itu, klik Untitled Question untuk menuliskan pertanyaan.
Selanjutnya, setup jenis jawaban yang dibutuhkan. Terdapat pilihan jawaban singkat, paragraf, multiple choice, checkbox, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menyalakan opsi required untuk setiap pertanyaan yang wajib dijawab. Pada bagian kanan terdapat beberapa menu lain, yaitu add question, import question, add title and description, add image, add video, dan yang terakhir, add section. Jika ingin menambah pertanyaan baru, kita bisa memilih menu add question pada bagian kanan atas. Untuk mempercantik formulir, setup melalui menu Customize Theme. Di sini kita bisa menambahkan suatu header, baik dengan menggunakan tema yang tersedia atau dengan mengupload file. Selain itu, kita juga bisa mengganti warna tema, warna background, dan juga jenis font. Di samping menu Customize Theme, terdapat menu Preview dan Setting. Sebelum dikirimkan, kita bisa melihat formulir yang telah dibuat melalui menu Preview. Selain itu, kita juga bisa mencoba untuk mengisi formulir tersebut sebelum dibagikan. Sebelum membagikan formulir, kita juga bisa melakukan pengaturan terlebih dahulu melalui menu Setting. Di sini kita akan membatasi satu responden hanya bisa mengirim respon sebanyak 1 kali dan mereka harus login akun Gmail terlebih dahulu agar dapat mengisi formulir tersebut. Setelah selesai membuat formulir, klik tombol Send di pojok kanan atas untuk membagikan formulir yang telah dibuat. Setelah klik tombol Send, akan muncul beberapa opsi untuk membagikan formulir. Untuk opsi email, kita hanya perlu mengisi alamat email tujuan, kemudian subjek, dan pesan di body email. Setelah itu, klik Send untuk mengirimkan formulir tersebut. Untuk opsi link, kita hanya perlu menyalin link dan mengklik Shorten URL untuk mendapatkan URL yang lebih pendek. Selanjutnya, kita bisa melihat jawaban dari para responden di menu Response. Pada halaman tersebut, kita bisa melihat grafik data dan jawaban dari para responden. Kita juga bisa melihat rekapan data di Google Spreadsheet. Caranya, klik pada icon Create Spreadsheet. Kemudian, terdapat 2 opsi untuk menampilkan di file spreadsheet baru atau di file spreadsheet yang sudah ada. Ini merupakan data yang terekam di dalam Google Spreadsheet. Setiap kali ada respon baru, data di spreadsheet akan otomatis terupdate sehingga kita tidak perlu melakukan update secara manual. Untuk membuat room di Google Meeting, kita pilih menu Google Apps yang berada di samping profil akun Gmail, kemudian pilih Meet. Setelah masuk ke halaman Google Meet, kita pilih New Meeting. Kemudian terdapat 3 opsi yang dapat dipilih, yaitu buat rapat untuk nanti, mulai rapat instan, dan yang terakhir jadwalkan di Google Calendar. Dengan opsi buat rapat untuk nanti, kita dapat mengcopy link room kemudian membagikan link tersebut kepada peserta untuk rapat mendatang. Kemudian, dengan opsi mulai rapat instan, di sini kita akan membuat room baru dan langsung bergabung ke dalam room tersebut. Kita juga bisa menambahkan peserta dengan mengirimkan email atau dengan membagikan link.
Dengan opsi jadwalkan di Google Calendar, untuk menjadwalkan rapat, di sini kita akan diarahkan ke Google Calendar. Setelah masuk ke halaman Google Calendar, kita dapat menambahkan judul kegiatan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita dapat menentukan tanggal dan waktu kegiatan beserta durasinya. Kali ini, kita akan mencoba untuk membuat room yang dapat digunakan selama 1 bulan. Kemudian, untuk waktu rapat yang lebih fleksibel, kita dapat menceklis all day, kemudian pilih opsi daily. Setelah itu, kita juga dapat melengkapi detail acara. Apabila sudah dilengkapi, kita dapat mengcopy link dan menyimpan jadwal rapat tersebut. Setelah tersimpan, kita akan memasuki halaman Google Calendar. Di sini, kita dapat mengecek jadwal rapat yang telah dibuat. Ini merupakan halaman ketika kita sudah bergabung ke dalam Google Meet. Pada bagian bawah, terdapat beberapa fitur untuk mengaktifkan atau menonaktifkan audio dan video. Kemudian, terdapat fitur untuk mengaktifkan caption atau subtitle. Lalu, di sampingnya terdapat fitur untuk membagikan screen. Pada bagian ini, kita dapat memilih beberapa opsi, yaitu membagikan layar secara keseluruhan, sehingga peserta lain dapat melihat apa saja yang ada di layar kita, atau membagikan layar pada aplikasi dan tab tertentu yang kita pilih. Berikutnya, terdapat 3 titik vertikal yang memuat pengaturan layout, screen, background, dan lain-lain. Dan yang terakhir, terdapat opsi leave call untuk meninggalkan meeting room. Pada bagian kanan bawah, terdapat opsi untuk melihat daftar peserta yang telah bergabung ke dalam room. Kemudian, di sampingnya terdapat fitur chat box untuk mengirim pesan di dalam room. Itulah sekilas tentang Google Workspace dan berbagai tutorial dalam mengaplikasikannya. Semoga bermanfaat.